Shalom aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS mau membalas pertanyaan dari saudara-saudaraku umat muslim dalam bingkai toleransi ya. Begini judulnya, mengapa Allah Arab ditulis pakai huruf kecil? Ketika saya berdialog dengan umat-umat mu'alaf, umat muslim, mereka nggak terima. Apa bedanya Pak, huruf besar sama huruf kecil? Di dalam Alkitab atau di dalam tulisan-tulisan di Arab sana, Allah itu ditulis pakai huruf kecil, nggak usah pakai huruf besar. Sedangkan di Alkitab bahasa Indonesia, Allah ditulis pakai A, huruf besar. Ya mereka nggak ngerti kenapa ya Alkitab membedakan antara Allah A huruf besar dengan Allah A huruf kecil, Tuhan T huruf besar dengan Tuhan T huruf kecil. Begini penjelasannya. Paulus adalah rasul yang mengungkap tentang Allah dan Tuhan Arab. Mengapa ditulis pakai huruf kecil? Paulus lebih paham daripada kalian para mu'alaf ya. 1. Paulus itu 3 tahun memberitakan Injil di tanah Arab. Galatia 1 ayat 17. 2. Paulus itu masih menjelajahi wilayah Arab seperti Turki ya, Antioquia itu juga Turki ya. 14 tahun lagi, 2 Korintus 12 ayat 2. Jadi Paulus itu memberitakan Injil berputar-putar, memberitakan Injil di wilayah Arab sekitar 17 tahun. Nomor 3, Paulus itu sangat tahu bahasa HTD very clear. Paulus itu very clear bahwa di wilayah Arab ada banyak berhala yang disebut Allah dan Tuhan. Tentu kalau bahasa Arab Allah dan Rab ya. Sehingga Paulus mengatakan bahwa di Arab itu memang banyak Allah dan banyak Tuhan, banyak berhala. 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Terbukti kan ada rumah berhala toh. Rumah berhala yang berhalanya berapa itu? Allahnya ada 100 kalau tidak salah atau 200 ya. Sampai hari ini di Arab sana, jika ada seseorang yang mengaku menyembah Allah atau menyembah Allah, maka yang dimaksud adalah Allah yang memakai huruf kecil ya, alias berhala. 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Nomor 4. Lalu di tanah Arab Paulus memperkenalkan kepada orang Arab Allah yang satu, Allah yang echad, dan Tuhan yang satu, Tuhan yang echad, yaitu Isa Al-Masih. 1 Korintus 8 ayat 6. Maka muncullah orang-orang Kristen Arab sejak mulai dari abad kedua, ketiga sudah ada. Nomor 5, lalu muncullah syahadat Kristen Arab. Ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Asyhadu Allah ilaha illallahu ahad ya. Wa Rabbani Isa Al-Masih, aku mengaku kepada Allah sesembahan agung bahwa tidak ada berhala yang kami sembah selain Allah sesembahan agung yang esa, yang echad, yang ahad, yang satu, yaitu Rab atau Tuhan Isa Al-Masih. Yang membedakan syahadat Kristen Arab dengan syahadat-syahadat lain adalah syahadat Kristen Arab itu hanya untuk Tuhan dan Allah yang punya nama Isa Al-Masih. Syahadat Kristen itu sama sekali tidak nyebut-nyebut nabi maupun rasul. Astagfirullah. Iya ya.
Lebih dulu ada syahadat Kristen Arab yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Kesimpulan, Kristen Arab mengimani Allah dan Tuhan yang esa, yang satu, yang ahad, yang echad, yang punya nama Isa Al-Masih. Bedanya di situ, ya. Siapapun yang memilih mengimani Allah dan Tuhan Arab yang lain, karena ada banyak Allah dan banyak Tuhan di Arab sana, yang Allahnya pakai A huruf kecil, Tuhannya pakai T huruf kecil, yang tidak punya nama, yang jumlahnya banyak itu, Anda tidak boleh iri dan tidak boleh marah-marah kepada Allah dan Tuhannya orang Kristen yang punya nama Isa Al-Masih. Kristen itu Allah dan Tuhannya 100% beda dengan Allah dan Tuhan yang kalian sembah, yang kalian imani. Tidak boleh atau tidak bisa dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke, nggonmu mesti kalah. Toleransi saja. Shalom Pendeta HTD. Kita Indonesia, kita Pancasila, ya, toleransi harus clear ya Bapak Ibu Saudara. Oh, jadi selama ini kalau Kristen nyebut Allah atau Rab Tuhan, itu beda ya dengan Allah orang lain dan Tuhan orang lain. Betul, wong Allah itu bahasa Arab kok. Ya, Alkitab itu banyak menyadur bahasa Arab. Contohnya Allah, Nabi, berkat, apalagi sedekah, apalagi rahmat, ya, bin, gitu. Allah, apalagi ahad atau echad, gitu. Ya, itu campuran dengan bahasa Ibrani juga sih, ya. Jadi Alkitab itu banyak menyadur bahasa, ya. Tuhan itu dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Indonesia Melayu lah. Jadilah Tuhan. Allah itu dari bahasa Arab, ya. Banyak lainnya, nabi, berkat, faedah, sedekah, itu semua dari bahasa Arab. Ya, rasul itu juga bahasa Arab. Kok Allahnya orang Kristen kok Anda permasalahkan, sementara ada nabi, rasul itu juga dari bahasa Arab. Clear? Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen, ya, 100% beda dengan Allahmu dan Tuhanmu. Makanya toleransi aja. Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus kok. Very clear kok, ya. Paulus itu very clear, ya toh. Ya, dialah yang mengungkap tentang Allah dan Tuhan di Arab. Kenapa Allah dan Tuhan di Arab ditulis pakai huruf kecil? Lalu Paulus memperkenalkan Allah dan Tuhan yang ditulis pakai huruf besar, yang punya nama Yesus. Itu aja bedanya. Lalu syahadatnya juga nanti beda. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Ini HTD kalau jawab gini, sing ada lawan bikin merah kuping, ya toh. Nancep mak jeleb lah, ya Anda nggak boleh iri dong sama Allahnya orang Kristen, sama Tuhannya orang Kristen. Allahnya orang Kristen punya nama kok, Yesus Kristus, ya. Ya kalau Anda mengimani Allah itu nama, ya silahkan. Ya, di Arab banyak Allah, banyak Tuhan. Yang itu adalah nama memang sih, makanya ada ditulis banyak Allah, banyak Tuhan. Nanti nama Allah itu macam-macam di Arab sana, makanya kan ada berapa ratus Allah, berapa ratus Tuhan itu, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.